Saudara, bagaimana menerjemahkan pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di pemilu demi kepentingan bangsa dan negara? Bagaimana memastikan Presiden akan tetap netral di pemilu? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP, Irfan Pulungan. Bang Ade Irfan, Ya, malam Lipi, apa malam. kabar? Kita juga akan sapa Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar. Mas Renanda, selamat malam. Malam, malam. Kita juga akan sapa peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Mas Irfan dulu ya. Ini jadi gimana cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara? Jadi cawe-cawe atau enggak? Karena cawe-cawe itu kan artinya sendiri sudah ikut campur. Ya, sebenarnya kalau kita membaca dan mencermati apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu tidak perlu lagi kita tafsirkan kemana-mana ya. Hmm, Kan jelas sangat tegas dia katakan, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Nah, itu konteksnya. Jadi penekanannya adalah demi bangsa dan negara gitu. Apa itu demi bangsa negara? Ya, tentu bagaimana kelanjutan ke depannya bangsa dan negara ini, bagaimana tatanan dan tata kelola yang sudah dia bangun terhadap 10 tahun ke depan, pada masa ini 10 tahun ini dan ke depannya gitu. Dan itu yang harus kita perhatikan dan kita bisa pahami. Jadi kalau digiring dengan persoalan politik pasti banyak multitafsir. Jadi saya pikir penegasan itu sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Jokowi, demikian. Mas Renanda, kalau Anda merasa pernyataannya sudah cukup jelas kalau dikatakan ini demi bangsa dan negara? Ya, kita semua akhirnya meragukan ya, Mbak ya. Pertama adalah kan sebenarnya ini kita dari pernyataan Pak Jokowi dulu ya. 4 Mei lalu masih bilang tidak akan cawe-cawe, saya tidak boleh, itu urusan parpol dan segala macam. Tapi kemarin 29 Mei udah berubah lagi, saya harus cawe-cawe. Itu yang pertama ya. Hmm, Dan yang kedua, sebenarnya kan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Pak Jokowi ini tidak akan subjektif gitu, karena hmm, kita melihat perjalanannya semua tahu ya, bisa mengikuti bagaimana Pak Jokowi ini kan sebenarnya dari sejak beberapa lama ini kan memang terlihat lah ya, mulai dari awalnya terlihat mengendorse Pak Ganjar, tapi kemudian terakhir kita tahu lah ini lebih ke Pak Prabowo begitu. Banyak hmm. sekali lah bukti digital, pernyataan dalam berbagai kesempatan. Dan tadi juga di survei Litbang Kompas kan sebenarnya hampir separuh juga masyarakat kan sebenarnya juga tidak yakin Hmm. presiden akan netral gitu. Tentu itu adalah kumulasi dari ya sejumlah pernyataan beliau, kemudian juga kegiatan momen-momen beliau dengan dua eh, capres itu ya. Hmm. Dan kita juga tahu gitu, di istana pun belum ada kita melihat netralitas presiden ketika hanya bertemu dengan koalisi-koalisi tertentu, tapi tidak ada dengan koalisi yang lain, misalnya koalisi perubahan ya, yang juga eh, kebetulan juga beliau menegaskan sendiri memang dalam dalam doorstop di acara di istana Hmm. itu ditanyakan ketika itu oleh media kenapa Nasdem tidak diundang dalam pertemuan itu, karena itu kan pertemuan adalah partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Oke. Dan disampaikan langsung juga oleh Presiden bahwa ya tidak mungkin dia undang Nasdem karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri katanya. Jadi Itu kalau harus menurut jadi Anda tuh catatan. sejak awal memang Dan dia Presiden bilang Jokowi bahwa sudah ya ini jelas nggak akan mungkin kita cawe-cawe? bicara karena kita bicarakan strategi ya Hmm. masa ada Nasdem di situ. Jadi jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden itu kan memang dalam konteks membicarakan koalisi Hmm. pilpres begitu ya. Kita tahu tadi pernyataan Pak Jokowi menyatakan saya juga kan juga politisi gitu. Tetapi kan lebih elok kalau memang seperti itu tidak dilakukan di istana, karena kalau memang seperti itu kan sebenarnya kita tahu kapasitasnya, karena Pak Jokowi ini juga kan bukan ketua umum partai ya. Tentu kapasitasnya di istana sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau juga pembina politik di tanah air nasional, sehingga tentu harus berjarak yang sama dengan semua koalisi, dengan semua capres. Tapi itu yang belum kita lihat sampai hari ini kan. Oke.
Saya ke Mas Ade Irfan lagi. Gimana tanggapan ini Mas Ade Irfan? Kan sementara kalau kita lihat Presiden diharapkan bisa menjaga netralitasnya. Ya tentu begini Rifki, sekarang kita mau lihatnya dari sudut pandang apa gitu. Kalau dari sudut pandang politik, apa yang disampaikan oleh Mas Renanda sebagai partai yang katakanlah sekarang sudah membentuk koalisi perubahan, tentu melihat pernyataan Pak Jokowi itu pasti akan berbeda dan pasti akan menimbulkan multitafsir. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang ini kepentingan negara, ya kita harus bisa pahami secara holistik juga. Nah, penekanan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada pertemuan dengan pimpinan redaksi itu adalah ya beliau tidak menginginkan negara ini nanti setelah berikutnya kita tertinggal. Ya. Yang beliau katakan adalah bagaimana kesempatan waktu dari 13 tahun ini kita bisa melompat menjadi negara maju. Ya, penguatan-penguatan perekonomian dan lain sebagainya yang sudah beliau lakukan itu menjadi momentum, menjadi kebersamaan kita untuk kita bisa menjadi negara maju. Itu. Jadi ayo kita berpikir bersama-sama. Makanya beliau mengajak partai-partai koalisi ya yang hari ini masih bisa berkomunikasi gitu. Nah, terlepas nanti ada Nasdem dan itu ya itu kan pilihan politik ya kita hargai. Nasdem sudah menentukan pilihan politiknya dan menentukan pilihannya dan menentukan strateginya. Tentu dengan telah mencalonkan figurnya Mas Anies Baswedan, dia mempunyai strategi politik dan visi orientasi ke depan bagaimana membangun republik ini. Ya itu sah-sah saja, itu kita hormati dan kita hargai. Kita nggak pernah mempertentangkan itu. Nah, sekarang ini bagaimana ke depannya, itu yang harus kita pahami. Nah, konteks itulah Pak Jokowi berkeinginan, berkepentingan untuk bisa cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Titik. Tidak ada pakai koma-koma lagi. Nggak pakai koma-koma, dan Pak Jokowi kan juga sudah memastikan bahwa tidak akan menggunakan TNI Polri untuk kemudian menggiring. Kekuasaan, betul. Oke. Betul. Nah itu. Oke, Ya, Pak jadi Renanda. gini, Mbak, justru saya melihatnya ya, itu merupakan justru apa yang dinyatakan oleh Mas Irfan ini justru membuktikan bahwa memang Presiden tidak netral gitu. Karena disampaikan tadi kan bahwa netralnya di mana? koalisi perubahan sudah punya tidak bisa bangun komunikasi dengan koalisi perubahan. Seolah-olah koalisi perubahan ini Nasdem, Demokrat, PKS ini bukan adalah partai-partai politik juga yang di bawah pembinaan presiden gitu. Karena presiden ini kan pembina politik nasional. Oke. Kan juga itu yang satu pernyataan itu. Yang kedua, kita juga tahu ya bahwa pertemuan-pertemuan itu kan memang sudah disampaikan ini memang membicarakan strategi Pilpres ya. Sehingga tidak boleh ada partai yang punya koalisi lain disampaikan presiden. Nah, ini kan artinya presiden sudah memilih bahwa dia hanya ingin berkomunikasi, membicarakan soal suksesi beliau, kemudian juga mengarahkan siapa kira-kira presiden yang paling pas buat ke depan, seolah-olah kalau bukan Pak Jokowi yang menyampaikan kriteria dan kemudian mengendorse figur tertentu, maka itu tidak tepat gitu. Nah, ini yang tentu kami protes karena inilah mengapa dalam survei ya Litbang Kompas itu hampir separuh menyatakan tidak percaya bahwa presiden akan netral. Oke, saya konfirmasi ke Mas Hanya dari Rangga. koalisi. Jadi saya harus koreksi tadi ya pernyataan Bung Irfan bahwa kalau koalisi perubahan memang nggak percaya. Bukan saya, ini hasil survei Litbang Kompas loh bilang. Ini saya konfirmasi ke peneliti Litbang Kompasnya Mas Rangga. Jadi buka berapa hasilnya? Kalau nggak salah tadi 39 sekian ya? Iya Mbak, kalau misalnya digabung ya, sekarang nih udah bersikap netral atau belum Bapak Presiden ya. Kalau di total yang bersikap tidak netral ya dan sangat tidak netral itu memang 45%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh 50-50 nih Mbak posisinya. 45%? Lebih. Oke. Jadi ini berarti hampir 50-50 ya? Hampir 50-50 memang. Karena memang ya masyarakat tuh melihat ini sebagai isu yang penting banget Mbak. Kenapa begitu? 90% lebih ya, 90% lebih dari publik tuh merasa kalau presiden tuh harus netral. Penting banget. Dan sudahkah netral menurut publik?
Nah, menurut publik gini, sekarang tadi ya, oke 50,5% bersikap netral, tapi 45, sekian persen itu belum netral. Jadi memang bisa dibilang separuh-separuh lah, 50-50 gitu. Kedepannya pun juga hampir sama. Yang yakin sekarang taruhlah 58%. Kedepannya yang belum yakin bahwa presiden itu bisa menjaga netralitas itu juga kurang lebih 39%. Jadi nggak Oke, terlalu jauh beda sebenarnya. Dan satu hal yang menarik juga, Mbak, bahwa responden kita tuh juga sudah menyatakan hal-hal apa aja yang dibilang nggak netral. oke, apa aja? Misalnya 30,67% itu menyatakan kalau menyatakan dukungan pada partai tertentu itu nggak netral pertama. Oke, Kemudian menyatakan dukungan pada kandidat tertentu itu juga nggak netral. oke. Itu terlepas dari hal-hal lain yang lebih obvious atau yang lebih Hmm, kelihatan ya kayak gratifikasi, menerima hmm. hadiah segala macam tuh udah pastilah. Tapi Dia seberapa penting menggunakan para responden ini menilai netralitas presiden di pemilu? oh penting Mbak, 90,3% bilang sangat penting loh. Oh, Ini 90% lebih ya? lebih itu sangat penting. Jadi memang kalau misalnya tadi diskusinya soal, apa namanya, batasannya seperti apa, Ya. kepentingan negara seperti Hmm. apa. Nah, publik itu udah berbicara nih, gitu. Ya monggo silahkan, menjalankan tugas sebagai presiden dalam kapasitasnya, tapi ini nih, beberapa hal yang kita pengen nggak Hmm. dilanggar. Oke. Kita pengen loh presiden tuh nggak bilang dukungan terhadap partai tertentu. Kita pengen loh kalau presiden tuh nggak bilang Hmm. dukungan pada kandidat tertentu. Itu yang diinginkan oleh publik sebenarnya, Itu Mbak. yang diinginkan publik, Mas Ade Irfan. Iya. Tolong direspon. Ya, saya mengambil contoh gini Mas Rangga, ketika ketika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hasil putusan Partai Prima, itu kan kita mempunyai asumsi penundaan pemilu. Begitu ya Mas ya? Ya, sebagian publik menyeret-nyeret Pak Jokowi untuk memberikan sikapnya, menyatakan pemilu jangan ditunda, ya kan? Kan ada juga itu sebagian besar menyeret-nyeret Pak Jokowi untuk Ya. bisa terlibat menentukan sikapnya. Nah, ketika Pak Jokowi menentukan sikapnya, apakah itu dianggap cawe-cawe juga? Apakah itu dianggap tidak netral Jadi juga? gini, Bung Ya Irfan, semua saya banyak rasa pandangan ya, perspektif lah. Semua banyak pandangan perspektif. Yang jelas adalah konsistensi yang disampaikan Pak Jokowi adalah dia tidak mau mengganggu dalam konteks politik praktis untuk pelaksanaan pemilu dan calon presiden. Hmm. Silakan. Kalaupun ada misalnya calon-calon yang katakanlah tadi bahasanya di-endorse, ya itu kan yang datang ke dia. Dan dalam penjelasan tadi pengantar di Metro udah sangat jelas disampaikan. Ini ada orang yang datang ke saya kok minta direstui ya saya restui, Oke. kan? Minta diberikan masukan ya saya berikan Tapi Pak Jokowi sudah masukan. memastikan ya bahwa dalam posisinya di pemilu mendatang, Presiden akan tetap netral, tidak kemudian mengendorse satu kelompok Ya ataupun dia satu kan sudah paslon tertentu nanti. dia kan sudah sampaikan itu untuk urusan kepentingan bangsa negara itu yang dia lakukan. Kalau untuk urusan pemilu dan pemilihan presiden ya tidak, dan dia juga taat hukum, taat aturan, tidak mau melanggar demokrasi. Begitu, ya. Oke. Itu nanti yang kemudian akan kita lihat bersama, kita kawal bersama pernyataannya. Terima kasih Pak Ade Saya Irfan mau, Pulungan, saya tenaga mau ahli izin utama ini. KSP. Terima kasih juga Ya, Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar dan peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti telah Ya, bergabung terima bersama kasih. kami di Sapa Indonesia Malam.